Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam INRI, Injil dan Renungan hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun perikop bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama hari ini, 19 Mei 2023, diambil dari perikop Injil Yohanes pasal 16 ayat 20 sampai 23a. Saya berharap kita semua membaca perikop ini bagi bekal hidup kita hari ini. Dan tema renungan kita hari ini adalah hidup dalam nilai-nilai Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak ahli kitab menyatakan bahwa latar belakang perikop bacaan Injil hari ini adalah penganiayaan hebat yang dialami oleh para murid sepeninggal Yesus. Kesimpulan ini berkenaan dengan tahun penulisan Injil Yohanes sekitar tahun 100 Masehi yang bersamaan dengan tahun-tahun penganiayaan berat yang dialami gereja perdana. Namun terdapat fenomena yang sangat menarik dalam perkembangan jumlah umat gereja perdana. Pertambahan jumlah umat pada saat itu justru bertambah fantastis pada saat umat mengalami penganiayaan oleh orang-orang Yahudi dan pemerintah kerajaan Romawi. Tekanan dan aniaya justru membuat para murid makin berkobar-kobar dalam iman mereka, khususnya dalam mewartakan Yesus Kristus. Pertanyaannya, mengapa? Jawabannya jelas. Yesus telah meramalkan bahwa para murid akan mengalami penganiayaan dan duka cita. Fakta bahwa para murid akhirnya mengalami penganiayaan justru membuat para murid makin percaya karena perkataan Yesus benar-benar tergenapi. Perikop bacaan Injil kita hari ini menyatakan hal yang sama, karena Yesus menyatakan, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Ayat 22. Kematian Yesus di salib tentu saja mengguncang iman para murid dan membuat mereka berduka cita, tetapi pertemuan mereka dengan Yesus yang bangkit membuat hati para murid berkobar-kobar, diliputi sukacita yang menggelora. Kematian ternyata tidak merenggut kebersamaan mereka dengan Yesus. Kematian justru membebaskan mereka dari kesementaraan dunia dan mengantarkan mereka pada kebebasan untuk berjumpa dengan Yesus yang mulia, yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Setelah perjumpaan dengan Yesus yang mulia berkali-kali, para murid semakin berkobar-kobar. Penganiayaan bukan lagi situasi yang menakutkan bagi mereka. Bahkan dengan gagah berani mereka menghadapi penganiayaan dan bernyanyi riang menyambut kematian sebagaimana yang dijalani oleh para martir kudus. Yesus telah menunjukkan dengan hidupnya bahwa persekusi, penganiayaan, bahkan kematian bukanlah akhir tragis manusia beriman, tetapi awal baru bagi kehidupan mulia bersama Dia. Dalam salah satu sesi wawancara dengan seorang calon presiden kita, sang calon mengatakan bahwa menjadi orang baik dan jujur di republik ini akan mengundang banyak musuh. Demikian hidup manusia beriman. Jika kita memilih hidup dalam Kristus, kita akan mengalami berbagai persekusi dan cemooh juga di republik yang kita cintai ini. Hidup mulia bersama Kristus harus kita pilih dan rintis mulai sekarang ini. Memilih hidup seturut nilai Kristus yang pasti banyak mengundang cemooh dan caci maki. Tetapi jika kita bertahan di dalamnya, maka kita akan menuai keselamatan kekal. Keberhasilan seorang manusia beriman tidak diukur dari kesuksesan duniawi, menjadi kaya,
terkenal, dihormati. Tetapi kesuksesan seorang manusia beriman diukur dari sejauh mana ia setia melaksanakan iman dalam hidupnya sekarang ini di dunia ini bagi kemuliaan kekal kelak bersama Yesus tentunya. Maka kita hari ini dipanggil untuk setia dalam iman kita kendati aniaya dan persekusi kita alami. Dalam kesetiaan akan tata nilai Kristus, kita menyatakan bahwa kita berharap pada keselamatan kekal yang dijanjikan oleh Kristus kepada kita. Hidup kekal hanya milik orang yang setia pada jalan dan tata nilai Kristus. Semoga kita menjadi salah satu orang yang setia itu. Tuhan Yesus memberkati.